Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya, mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan selalu kekuatan, diberikan semakin ada perubahan, semakin hari semakin baik, semakin meningkat ibadahnya. Mari untuk itu kita selalu dekatkan diri kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita siapkan diri kita untuk sukses Bapak Ibu sekalian. Kita sambut kesuksesan, kita sambut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya hadi alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إن للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu fadilah utama kita berpuasa, yaitu puasa dapat menjadi penolong, baik puasa maupun
eh, Al-Quran jadi penolong kita di hari kehidupan, di hari akhir nanti ya, jadi penolong. Yaitu sebagaimana diterangkan, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya, aku telah menghalangi hambamu dari makan dan syahwat, maka izinkan aku memberinya syafaat. Al-Quran pun juga berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku juga memberinya syafaat. Maka keduanya pun diberikan izin memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Maka Bapak Ibu sekalian, dari hadis tersebut secara tegas menerangkan bahwa ibadah puasa atas izin Allah kelak di akhirat akan menolong kita, menolong hamba Allah bagi yang melaksanakan puasa dan membaca kitab suci Al-Quran di depan Allah SWT. Lalu pertanyaannya, puasa seperti apa yang sekiranya yang dapat menolong kelak di akhirat? Bapak saya dirahmati Allah, maka perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa Ramadan tidak sekedar kewajiban yang selesai dengan hanya sekedar melaksanakan, menahan lapar dan dahaga saja. Namun ibadah puasa Ramadan harus difahami, dihayati sebagai sebuah ibadah untuk menghasilkan suatu perubahan atau transformasi yang kita dituntut adanya perubahan yang menjadi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya mungkin barangkali kurang baik atau sudah baik tapi ditingkatkan lagi kondisi dan kepribadian yang intinya lebih baik lagi, harus ada peningkatan, ada perubahan yang positif sebagai bentuk dari keberhasilan mencapai ketakwaan, ketaatan dan ketakwaan yang seharusnya diperoleh melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka ibadah puasa yang berhasil, ya, yang menghasilkan ketaatan dan ketakwaan akan menjadi benteng yang tangguh, yaitu dengan cara bagaimana? Itu menahan laju berbagai macam hawa nafsu yang seringkali memuncak, ya, hawa nafsu yang seringkali menggoda, yang seringkali mengarahkan kepada seseorang itu cenderung mengarah atas keinginan-keinginan yang melawan kebaikan, kecuali hawa nafsu yang kebaikan. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, ya, hawa nafsu yang cenderung mengikuti hawa nafsu yang kesenangan sesaat itu yang harus dihindarkan. Maka seseorang akan menjadi mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri, akan menjadi sabar dan tidak mudah menjadi budak nafsu, menjadi mengekor budak nafsu itu, naudzubillah min dzalik. Maka ia akan selalu mempertimbangkan baik buruknya suatu keinginan dan tidak mudah terperdaya dengan gemerlapnya kehidupan dunia dan kepentingan sesaat. Itulah tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Maka hatinya selalu bergetar, pilu, dan sedih ketika melihat berbagai ketidakadilan, kezaliman yang terjadi. Pikirannya selalu bekerja keras untuk mencari solusi atas berbagai macam permasalahan umat, problematika umat. Tangannya tidak pernah berhenti untuk mengulurkan bantuannya kepada sesama, kepada siapapun yang membutuhkan. Dan jiwanya selalu dipenuhi rasa cinta kasih, welas asih ar-Rahman ar-Rahim, dan kasih sayang kepada sesama. Yang ada hanya itu, memandang selalu sisi positifnya. Baginya semua orang adalah sama, hanya ketakwaan yang membedakan. Kemuliaan seseorang di depan Allah, itulah yang membedakan. Bagi semua sama, yang membedakan adalah hanya ketakwaan itu. Ia tidak akan menghalalkan segala cara dalam memperoleh apa yang diinginkannya.
ia bisa menahan diri, walaupun ia sangat menginginkannya. Ia sadar bahwa kalau bukan haknya, ia tidak boleh mengambilnya. Ia selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasinya. Ada CCTV di mana-mana. Allah mengawasi. Walaupun dalam proses dia merasa diawasi, merasa diperhatikan Allah, merasa dibersamai Allah. Maka seperti halnya ketika kita berpuasa, walaupun lapar atau haus, ia tetap bertahan sampai datangnya waktu berbuka. Ya, walaupun kalaupun kita makan itu tidak ada orang yang tahu, tapi sadar bahwa Allah Maha melihat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah puasa yang diharapkan yang sekiranya dapat menjadi penolong kita kelak di hari ke akhir kehidupan kita nanti. Tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya itu, tapi bukan hanya sekedar berpuasa tidak membawa perubahan apapun, yaitu puasa yang menghasilkan sesuatu kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya hanya lapar dan dahaga. Hadis amal. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Satu, pertama, meluruskan niat hanya karena Allah. Ya, karena menurut Ibnul Mubarak berkata, betapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar karena niat. Dan, betapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niat. Yes, niat ini memiliki peran yang sangat penting. Kemudian hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu puasa sesuai dengan aturan tentunya syariat. Maka artinya apa? Dalam menjalankan ibadah puasa harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, harus sesuai dengan tuntunannya puasa Ramadan seperti apa ya. Itu bagus sekali. Yang selanjutnya ketiga, kita harus makan minum yang halal, makanan, minuman, dan pakaian yang kita kenakan harus dari harta yang halal, bukan dari hasil korupsi, memperjualbelikan hukum, memanipulasi data, atau hasil dari transaksi riba, atau dari sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Yang empat, menjaga anggota tubuh kita dari segala bentuk yang bentuk-bentuk kemaksiatan. Ya, kita jaga, kita jauhkan. Kelima, memaksimalkan ibadah selama Ramadan dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan positif, baik yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial seperti membantu orang yang membutuhkan, bantu sesama, berikan perhatian. Apa sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Kalau kemampuan kita memberikan pelatihan, ya kasih pelatihan. Pelatihan tidak harus berbayar, bisa gratis gitu ya. Kalau kita kemampuan kita memotivasi, motivasi. Kalau kita punya tenaga fisik, kita bantu. Atau kita memperhatikan, mengapresiasi, atau setidaknya dengan tersenyum. Ya. Atau setidak-tidaknya kita selalu mendoakan. Tapi saya, kalau sekalian dirahmati Allah, selanjutnya yaitu adanya, yang keenam yaitu adanya perubahan perilaku. Ini yang goalnya ya, perilaku dan sikap yang lebih baik setelah Ramadan. Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Jika tidak berubah, nanti rugi nanti kita. Maka tidak, nanti dosa-dosa kita telah dikuburkan, ya. Kemudian uh, pahala-pahala kita dan dosa-dosa orang tua kita berdoa sungguh-sungguh, kita pastikan orang tua kita telah dimasukkan ke dalam surga Allah, dan telah orang tua kita pastikan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah SWT. Maka kita selalu berdoa untuk orang tua kita. Jadi tidak hanya egois untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Dan muslimin muslimah dimanapun Anda berada. Kita doakan, kita sama-sama mendoakan. Semoga apa yang kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah puasa dengan penuh khusyuk, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesempurnaan, dan semoga diterima sebagai amal ibadah yang akan menolong kita ya di akhir kehidupan kita, yaitu di akhirat nanti. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi.
Itu mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, makanya sahabatnya, para pemimpin kita, orang tua, wabil khusus orang tua kita, usaha kita, saudara-saudara kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita, saudara kita yang berbuat baik maupun yang berbuat zalim, kita doakan semuanya tanpa terkecuali sukses. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستخفون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasin. Ala nubatila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadabbarun. Afara'aytum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aytumul nara allati turun. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afabihadal hadithi antum mudhikun. Fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Fanahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukatsibin nadolin fanuzulum min hamim fatasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Shadaqallahul adzim.